Halo Somet, jumpa lagi di Madcast, Media Kreatif Podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Hadi Kusuma, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 22, konsentrasi bisnis media. Mana suaranya anak Bismet? Wih, Nah, pada episode kali ini kita akan membahas yang seru-seru, yang menarik dan berguna. Apalagi ini buat anak-anak ilmu komunikasi yang ingin menjadi CS di KAI. Langsung saja, kerja di KAI ngapain aja sih? Halo Kak Steven. Halo Iqbal, Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan harus tetap semangat ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembicaraan utama, mungkin Kak Steven bisa mengenalkan diri dulu kepada somet-somet kita. Oke, perkenalan ini ya seperti Iya. biasa. Oke teman-teman, selamat malam. Perkenalin, namaku Steven Chandra Wijaya, biasa dipanggil Steven. Kalau teman-teman anak Ilkom, terserah manggilnya apa. Mesti kan udah pada tahu yang sekelas ya. Biasanya bisa Pepen. Bisanya apa? Mau Pepen? Iya, bisa Pepen. Koko gitu. juga bisa. Koko juga bisa. Ada yang manggil Koko juga sih. Tapi ada nama Jawanya gitu nggak sih? Nama Jawa nggak ada. Nama Nggak ada. Jawa Tapi ya. kamu asli sini. Asli Jogja. Plot twist ya. Plot twist banget kan gitu. Tapi keluarga orang tua asli sini semua. Keluarga kalau papa saya dari Medan. Oh, Jadi dari Medan. tapi ibu saya dari sini. Oke. Langsung saja masuk ke pembahasan kita. Bagaimana sih awal mula bisa bergabung menjadi CS di KAI ini? Oke, untuk awal mula bisa gabung customer service ya. Ini juga aku disclaimer ke teman-teman semua, aku jelasin dikit. Kalau aku kan sekarang sebagai customer service mobile. Jadi bedanya kalau CS, kita singkat CSM ya. Kalau CSM ini kan biasanya kan di on station. Jadi kita customer service yang di area stasiun. Kalau customer service yang biasanya kan di loket ya, sebelahnya loket ke pembelian tiket itu kan bisa ada customer service layanan pelanggan. Nah, kalau aku bedanya aku yang di dalam stasiun. Oh. Ada juga customer service on train. Itu nanti biasanya menginformasikan perjalanan kereta, kayak kalau teman-teman naik KRL Jogja Solo, itu biasanya kan ada mbak-mbak yang infoin. Oh iya, saat yang lagi kita tes, akan akan berhenti di ini betul, gitu. akan sebentar lagi kita akan berhenti di ini dan pintu yang sebelah kanan akan dibuka. Nah, itu juga customer service tapi yang on train. Oh. Kalau aku hitungannya mungkin customer service mobile yang on station gitu. Itu yang gimana berarti? Nah, aku ini jadi ceritanya sebagai customer service yang melayani pelanggan kalau mereka membutuhkan informasi di dalam stasiun, meliputi fasilitas stasiun, keberangkatan kereta, kedatangan kereta, ataupun mungkin terkait semua informasi yang mereka butuhkan selama mereka berada di zona dalam stasiun, gitu. Oh, berarti stay di... Ya, jadi aku ditempatin di tengah-tengah stasiun, di sana yang area di mana sering dijangkau penumpang dan area-area crowded biasanya untuk penumpang membutuhkan informasi. Biasanya kalau basic-basicnya ya nanya fasilitas stasiun gitu. Oke, terus apa sih latar belakang kok tiba-tiba langsung terjun ke dunia perkeretaapian ini? Sebetulnya untuk latar belakang bisa terjun ke dunia perkeretaapian itu awalnya suka. Oh. Iya, jadi aku di waktu itu tahun 2005 ya kalau nggak salah. 2005 tuh umur aku mungkin masih sekitar 3 tahunan itu. Aku udah diajak papaku ke stasiun. Oke. Jadi ada itu dokumentasinya kan, ada fotonya waktu itu. Dan aku diceritain kalau dulu itu aku dibawa ke stasiun buat, nah jadi dulu papaku tuh ada kerjasama sama gerbong restorasi di kereta kan ada gerbong restorasi ya. Nah waktu itu papaku ceritanya nganter makanan kue itu buat dikirimkan tapi lewat kereta restorasi itu. Jadi ada kerjasama waktu itu. Nah ada singkat cerita berlalu, aku mulai suka nih kereta kan, kayak aku sering dibawa ke stasiun Lempuyangan buat ngeliat. Dulu kan ada yang sambil beli jajan-jajan itu iya. kan, ya kan di stasiun Lempuyangan itu sambil nonton kereta sore-sore. Nah mungkin dari situ, terus aku makin lama makin suka dengan kereta, sampai aku punya mainan kereta, sampai sekarang pun aku koleksi miniatur dari miniaturnya kereta ya. ini. Iya. Tapi ini mehong nggak, Kak? Ini nggak mehong sih, standar sih. Tapi ini bisa dijual-jual nggak sih di tempat-tempat
all shop gitu ya atau apa gitu ya. Ini sebetulnya dijual. Dan aku kalau ini memang ini kan pabrikan ya. Jadi ini memang aku ini beli, tapi juga aku sekarang mulai bisa bikin sendiri juga dengan model yang sama dan kita custom dengan model yang berbeda lagi gitu. Oke, Sama itu teman-teman aku sih. itu bahannya sama kayak gini juga. Bahannya kita sama, kita ambil yang sama bisa dan kita custom juga bisa. Bisa kalau kita custom tuh pakai 3D print ya. Oke, tapi itu dipasarkan juga kan Dipasarkan juga. Wow, gitu. jadi bisnis juga ya. Jadi bisnis juga. Oke, gitu. terus apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan layanan pelanggan di industri perkereta apian? Kalau untuk tantangan ya teman-teman, kita kan sebagai KAI kan BUMN, BUMN punya landasan akhlak ya. Akhlak itu berarti kita harus selalu menerapkan akhlak kita dimanapun itu kita berada. Akhlak itu kan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu yang harus kita selalu kita lakukan untuk menghadapi customer-customer. Dan juga kita ada penerapan SOP 7S pelayanan. 7S pelayanan itu seperti senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, siap bekerja. Itu yang kita dasarkan untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik, tentunya dengan SOP-SOP yang kita lakukan. Dan yang pasti, kalau kita sebagai customer service ya, kita harus kuat mental. Betul nggak? Karena kan kalau kita bicara soal penumpang ya, penumpang ini kan pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita nggak bisa jamin semuanya bakal dapet yang baik-baik aja nih. Kayak, oh kadang penumpang datang dengan bahagia, happy. Kadang moodnya yang kayak muram, kalau habis ketinggalan kereta gitu kan. Nah, itu juga ada tuh, nanti kita cerita ya. Oke, kan ini kan kadang penumpang tuh moodnya unstable gitu ya. Jadi kan kayak ada yang mereka datang karena mereka buru-buru, terus akhirnya mereka ketinggalan kereta, mereka komplain nih ke kita, Mas gimana sih tuh keretanya udah berangkat, saya datangnya udah buru-buru nih lah. Tapi kan kita nggak bisa menyalahkan juga kan, tapi sebetulnya mereka juga harus datangnya lebih awal. Dan kalau ada penumpang yang misalnya dia datang dengan happy kayak, permisi mas saya mau tanya, kalau kereta ini nanti datang jam berapa ya gitu, terus nanti di jalur mana, misalnya kita berikan informasi dengan benar dan baik, mereka kan juga pasti akan, oh iya gitu ya mas ya terima kasih. Nah, sama-sama enak ya, sama-sama gitu happy ya. gitu, tergantung dari pelanggan sih gitu. Tapi ada nggak sih yang kayak tiba-tiba yang, mas ini dong tolong, ini segala macam gini-gini. Itu juga ada. Tapi mau nggak mau kan itu tetap siapkan. Apapun itu kita harus siap melayani. Seberapapun, segimanapun pelanggan itu kita harus melayani. Kemarin terakhir aku sempat ada pelanggan itu, kalau nggak salah tuh mereka tuh gini, diinformasikannya salah jalur nih. Aslinya keretanya di jalur 5, cuman dia nunggunya di jalur 3. Nah terus waktu keretanya mau datang tuh mereka komplain ke aku nih, datang duduk gitu kan, kayak, Mas ini gimana sih, saya dari depan tadi dibilang suruh nunggu di jalur 3, tapi no ini ada keretanya di infonya di jalur 5, saya yang benar harus kemana gitu, jadi kayak gimana? Ya aku jelasin kan, aku tanya, ibu keretanya apa gitu, saya ini katanya ke arah Jakarta. Oh ya, kalau yang arah Jakarta di jalur 5, kalau yang arah Surabaya di jalur 3, karena sebetulnya aku cek lagi memang itu keretanya yang sama. Jadi dua kereta dengan dua tujuan berbeda bertemu di stasiun Tugu di jam yang berdekatan sama gitu. Ibu-ibu ya apalagi ya. Biasanya ibu-ibu gitu. Terus ada nggak sih cerita atau pengalaman pelanggan yang paling berkesan selama di KAI itu? Cerita atau pengalaman pelanggan yang paling berkesan. Kalau untuk pengalaman pelanggan ya, bagi aku komplimen dari pelanggan itu yang terbaik adalah ketika penumpang itu mendoakan kita. Jadi misalnya nih kita memberikan informasi yang jelas ya, kayak misalnya mereka nanya bla 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 bla, terus kita kasih detail dengan jelas dan mereka menerima informasi dari kita itu sangat baik gitu kan. Itu kayak bagi aku, terus mereka, oh iya mas terima kasih banyak ya, semoga masnya rezekinya lancar, sehat-sehat selalu. Itu bagi aku komplimen terbaik itu adalah doa dari mereka yang tulus mendoakan ketika mereka terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari kita gitu. Oke, tapi tadi kan ada yang kayak tiba-tiba datang dengan kayak gitu, tanggapan dari Mas Steven tuh gimana? Ya udah, kalau tanggapan aku misalnya ada memang yang datang dengan terburu-buru dengan berbagai emosi ya mungkin ya kita harus tetap ya udah ngapain dipikirin gitu loh kan, kayak ya mereka mungkin juga punya alasan masing-masing karena mereka kenapa tiba-tiba terlambat atau mungkin emosi atau mungkin moodnya lagi nggak baik kan, mereka pasti punya alasan masing-masing. Cuman ya udah kita jalanin aja, kayak kalau misalnya mereka kayak gitu ya udah, habis mereka udah selesai pertanyaan kita nggak usah inget-inget lagi. Gitu. Tapi Kak Steven juga pernah nggak sih ngalamin ke customer tuh yang masih anak kecil tiba-tiba ditinggal kayak gitu? Nah, kalau pengalaman itu bagus banget nih Mas Iqbal, thank you, aku diingetin lagi kan.
waktu itu ceritanya kemarin tuh ada penumpang yang nitipin ke aku, Mas saya boleh minta tolong nggak, ini anak saya masih kelas 3 SD kalau nggak salah, mau ke Purwokerto ke rumah simbahnya, nanti dijemput sama simbahnya di stasiun Purwokerto. Nah waktu itu kan yaudah, oh yaudah ibu, nanti saya bantu untuk boarding, saya bantu untuk sampai ke kereta dan di ruang tunggu nanti, sampai nanti kalau di kereta nanti kita sampaikan ke petugas yang on board gitu yang di kereta. Nah kita waktu itu aku bimbing dari boarding, cetak tiket semuanya, terus sampai aku nanti adik tunggu di sini dulu ya, nanti kalau keretanya udah mau datang nanti aku jemput, aku antar ke kereta, terus aku antar sampai kursi, sampai udah aku selesai sama dia sampai kursi itu, aku konfirmasi ke kondektur yang bertugas kayak, Pak permisi, saya ada penumpang masih anak kecil, ini di kursi sekian, gerbong sekian, nanti turunnya di stasiun Purwokerto, nanti tolong dibantu untuk diingatkan turun kalau memang masih ketiduran, takutnya kan gitu kan. Iya, Nah, takut gitu. molor, blabas gitu kan. Nah, itu nanti kalau misalnya petugas sudah konfirmasi dari kondektur itu, kondektur nanti juga konfirmasi ke petugas pengaman yang ada di stasiun Purwokerto gitu ya. Nanti mereka juga bakal membantu dari anak ini dari kereta sampai turun lagi ke pintu keluar dan dijemput oleh keluarganya gitu. Oke, tapi itu udah bener-bener udah sampai ke Purwokerto itu. Iya, nanti sampai Purwokerto. Jadi kan, tapi kan waktu itu keretanya tujuannya nggak berakhir di Purwokerto, sampai Gambir. Nah, makanya kita ingatkan ke kondekturnya, takutnya anaknya ini kan nggak tahu. Iya. Nanti turun mana Tiba-tiba nih turun, gitu kan. Atau tiba-tiba turun sebelum sampai kan beda lagi ceritanya kan. Iya. Malah nggak ketemu kan repot juga. Nah, jadi gitu. Tapi ada nggak sih Kak, kadang kan aku juga lihat-lihat tuh kayak dari luar-luar Jawa gitu kan, kayak rasnya itu yang ras-ras keras kayak gitu. Itu gimana? Kayak ada nggak sih pengalaman ketemu sama orang-orang tiba-tiba yang kayak, padahal dia tuh menurut dia ngomongnya tuh kayak pelan, tapi kadang yang kayak, wah ini kayak gitu, keras-keras banget gitu loh. Kita tahu ya, memang kan logat masing-masing daerah itu beda-beda. Iya. Dan kalau bagi aku pribadi, ya aku udah biasa dengan tanggapan-tanggapan dengan logat mereka kayak, Mas saya ini gimana ini ngomong, tapi mereka biasa. Iya. Iya kan, mereka biasa, tapi kayak ya udahlah bagi aku, oh yaudah ini Pak Babik, jadi saya jelaskan seperti ini, nah nanti begini. Nah jadi kalau aku pribadi udah biasa dengan logat-logat mereka yang berbeda, dan mungkin bagi mereka masih sopan, tapi kan logatnya tinggi mungkin kayak gitu ya. Jadi bagi aku masih biasa. Nah tadi kan kayak dari customer nih, Kak Stefan ini kerjanya tuh shift atau gimana sih? Nah, kalau aku kerjanya itu shift. Jadi di stasiun Tugu Yogyakarta ini ada 3 shift. Shift pagi, middle, sama siang. Kalau shift pagi itu dari jam 5:30 sampai jam 2 siang. Jadi itu sekitar mungkin 7 sampai 8 jam ya. Nah, nanti untuk yang shift middle itu dari jam 11 sampai jam 6 sore. Dan kalau yang shift siang itu dari jam 4 sampai jam 10 malam. Dari jam setengah 4. Jadi cuman sampai jam 10 malam aja. Masih gitu. Tapi nggak sampai malam-malam banget gitu. Kalau kita sebagai customer service mobil, kita nggak sampai malam, cuman sampai jam 10. Karena kan biasanya kan jam-jam crowded penumpang itu antara dari pagi sampai jam 10 malam kan. Misalnya kalau udah jam kereta yang malam-malam itu kan biasanya rata-rata penumpang yang udah sering naik. Jadi mereka mungkin udah lebih paham. Jadi makanya kita diperbantukan untuk melayani customer yang di jam-jam crowded di siang hari, sore hari, pagi hari gitu. Oke. Tadi kan udah bahas juga tentang customer nih. Mungkin Kak Stefan tuh pas ada di apa namanya tadi? Shift malam kan. Siang. Pernah nggak sih kayak apa namanya, ke mistis-mistis gitu? Boleh cerita dong pada sobat-sobat kita. Mistis gitu ya? Iya. Sebenarnya ya kalau untuk masalah mistis kita nggak bisa pastikan, semua kan pasti tetap ada ya. Cuman kan kalau di stasiun Tugu Yogyakarta, alhamdulillah selama aku ngejalanin sebagai customer service mobil itu aman-aman aja. Jadi nggak ada lah kejadian-kejadian itu, alhamdulillah aman gitu. Oke, tapi ada cerita-cerita nggak sih Kak, kayak customer digangguin tapi nggak ada yang gangguin Kalau gitu? itu kalau semasa aku dinas ya itu nggak ada sih. Oke, Gitu. berarti Tapi kalau mungkin aman ya? dulu-dulu kayak aku nggak tahu juga ya. Oke. Gitu. Nah, Kak Steven kan mahasiswa ilmu komunikasi kan Betul. ya. Gimana sih cara mengaturnya, jadwalnya? Nah, itu tadi. Kalau kita sekarang, aku nggak menyarankan buat teman-teman yang mungkin masih belum bisa bagi waktu ya. Kalau untuk nyambi bisa kerja di customer service KAI, karena pasti bakal kebanting ya. Karena kan satu sisi biasanya kita dinas itu kan 7 sampai 8 jam. Teman-teman kalau anak Ilkom yang sekelas sama aku tahu lah, aku pernah ya joki pernah lah ya. Tapi itu nggak sering. Itu kalau memang beneran aku nggak bisa handle banget karena aku dinas. Nah, itu tadi. Jadi misalnya kita dinas 7 sampai 8 jam. Kan kita juga
pasti dinas kan nggak bisa nyambi yang lain kan, bisa nyambi mungkin sambil ngerjain di HP atau apa. Nah kalau misalnya ada tugas kayak ada di laptop gitu kan kita juga mesti repot kan, jadi takutnya nanti kebanting sama waktunya, sama deadline lah atau apa. Nah gitu. Nah terus kalau misalnya kita bisa bagi waktu dengan baik, ya udah misalnya ada jam kuliah juga nih Pak, jadi paginya kuliah, siangnya lanjut dinas gitu. Kalau aku sih pribadi jalannya kayak gitu. Tapi kalau kerkom gimana tuh? Kayak Nah. baginya kita juga harus menyesuaikan sama anggota-anggota yang lain juga. Betul, kalau kerkom itu juga ya. Jadi kan itu tadi, misalnya kita kesepakatan bersama dulu sama kerkom, sama kelompok kita. Bisa nggak hari ini? Oh, aku hari ini kebetulan dinasnya malam. Besok aku dinasnya pagi, pulangnya jam 2. Oh, boleh lah kalau sore. Nah, Oke. nanti kalau misalnya semua pada ACC setuju, ya udah, berarti kan bisa diganti besok kan. Tapi alhamdulillahnya kemarin teman-teman aku semuanya kooperatif, bisa semuanya. Oke, berarti teman-temannya juga asik, teman-temannya asik. juga menyesuaikan ya. Menyesuaikan juga, alhamdulillahnya gitu. Oke, terus ada peluang nggak sih untuk anak Ilkom yang ingin magang di KAI khususnya mahasiswa ilmu komunikasi? Anak Ilkom untuk kalau mau magang di KAI itu ada peluang banget, karena di ilmu komunikasi kan juga kepake juga ya dimanapun itu, terutama public relation juga. Tapi kalau setahu aku untuk magang di KAI yang sekarang itu di bagian multimedia nanti bisa ke Humas gitu. Jadi nanti magangnya di Humas KAI. Nah kalau yang dari channel aku itu dari Humas KAI di Daop 6 Yogyakarta. Nanti kalau misalnya mau apply pengajuan magang itu nanti bisa di kantor Humas Daop 6. Nanti teman-teman bisa searching aja mungkin di Google Maps. Itu lokasinya di dekat stasiun Lempuyangan gitu. Ada syarat-syarat tertentu nggak sih buat nanti yang ingin magang ke KAI itu? Kalau syarat tertentu buat teman-teman magang di KAI itu standar ya, sama kayak gimana teman-teman ngajuin prosedur magang di instansi-instansi lainnya. Kayak mungkin dilengkapi dengan proposal magang, terus itu mungkin CV atau mungkin dengan surat keterangan dari kampus ya, yang kalau menerangkan mahasiswa untuk mau magang itu juga pasti diajukan. Jadi mungkin syarat-syaratnya ya diajukan dengan itu, nanti bisa mengajukan ke unit angkutan penumpang, nanti mungkin bagian humas ya, bagian humas di Daop 6 Yogyakarta itu nanti kantornya yang tadi dekat stasiun Lempuyangan gitu. Oke. Terus ada nggak sih Kak pencapaian dan pengalaman yang selama Kak Stephen berkarir ini? Pencapaian, kalau untuk pencapaian alhamdulillah baru kemarin tanggal 11 Januari kemarin aku kan ada sama teman-teman semuanya customer service itu. Alhamdulillahnya dari 2022 ke 2024 sekarang ini, kemarin aku dapat penghargaan Customer Service Mobile terbaik di stasiun di Yogyakarta. Jadi terus waktu itu diceritakan kalau ini dipilih sama kepala angkutan penumpang, customer care-nya, jadi buat customer service yang paling terbaik melayani pelanggan gitu. Terus ya kemarin tadi apa tadi Pengalaman yang ya. berkesan ya. Kalau untuk pengalaman yang berkesan, tentunya pengalaman banyak banget. Karena kan kita sebagai customer service mobile juga pasti punya banyak pengalaman berinteraksi dengan berbagai orang tadi ya, yang aku jelasin tadi. Dan tentunya kalau kita berinteraksi dengan orang dari turis, dari WNA. Oh terutama, iya, itu ya gimana? kan? Itu tadi belum diceritain. Oh Mungkin iya, belum ya? Boleh, Iya, kita mungkin spill lagi ya? Ya, boleh. Nah, kalau waktu itu aku pernah nemuin ceritanya WNA dari Cina. Kebetulan dari Cina lah. Iya. Waktu itu sebetulnya mereka bisa bahasa Inggris, cuman bahasa Inggris mereka kan aksennya ikut juga kan. Nah, waktu itu temanku nggak paham nih sama aksen bahasa Inggrisnya mereka. Ya udah, waktu itu aku bantu handle. Mereka cuman mau nanya, sebetulnya mau nanya jadwal mereka kedatangan tuh jam berapa yang pastinya. Karena kan mereka kan nggak tahu kan kalau keretanya datang jam berapa. Sebetulnya ada di boarding pass, cuman kan mereka mau tahu pastinya gimana. Karena kalau sepengalaman aku ya, tahu sama orang-orang warga negara asing itu mesti mereka tuh lebih banyak memastikannya daripada mereka menunggu. Ya, jadi kayak mereka lebih make sure lagi kalau oh yaudah nanti saya nunggunya jam segini, kereta jam segini gitu. Iya. Terus juga ada lagi WNA waktu itu dari Skotlandia kalau nggak salah. Ya itu juga dia nanya dan mereka apresiasi aku kayak thank you for your service. Ya, jadi kayak mereka bilang aku tuh sangat membantu bagi mereka. Kalau nggak ada aku kayaknya mereka bingung mau nanyanya ke siapa gitu. Nah, waktu itu jadi itulah pengalaman-pengalaman aku
Di antaranya interaksi juga dengan banyak orang, dari siapapun itu, dari WNA, WNI, semuanya itu kita interaksi. Berarti bahasa juga sangat dibutuhkan banget ya di sini. Betul, bahasa juga dibutuhkan. Tapi kan basic yang kita pahamin pasti bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu kan memang benar-benar kepake nih. Nah, di samping bahasa Inggris sebetulnya kalau teman-teman bisa mengembangin bahasa Mandarin, itu juga lebih bagus sekarang. Karena Mandarin juga mungkin kalau penilaian aku ya, jadi kayak bahasa kedua terpenting setelah bahasa Inggris sih gitu. Oke. Tapi selain tadi kan Kak Stefan kan bisa kan cara berkomunikasi dia karena ada ada yang menjembatani kayak bahasa Inggris gitu. Tapi ada nggak sih yang turisnya nggak tahu, Kak Stefan juga nggak tahu gitu? Bahasanya gitu Iya. ya. Nah, kalau misalnya yang bahasa gitu, alhamdulillah akunya belum pernah ketemu sih. Tapi kalau misalnya ketemu, mungkin kita bantu dengan translate ya. Mungkin translate mereka mungkin pakai aplikasi translate apapun itu, mereka tulis maunya mereka apa, nanti kita balas juga dengan bahasa kita sendiri, kita balas juga translate lagi. Tapi kemarin tuh juga aku nemuin turis dari India, mereka bisa bahasa Inggris dan mereka aku akuin bahasa Inggrisnya mereka walaupun dengan aksen mereka sendiri tapi jelas. Jadi kayak aku alhamdulillah masih bisa handle semuanya gitu. Oke, tadi bicara-bicara tentang pengalaman nih Kak, sama aku baru inget kemarin-kemarin kan masih ada kejadian tuh kereta tabrakan yang baru-baru banget Oh itu. gitu. Itu bisa dijelaskan nggak sih kronologinya, Kak? Kalau untuk kronologi aku belum pasti ya karena kan kita juga masih nunggu info dari KNKT. Cuman kita bakal sharing pengalaman aku waktu itu dinas ya. Iya. Waktu aku dinas dan kebetulan waktu itu ada insiden itu kita kan. Nah, jadi waktu insiden itu aku pas masuk pagi. Kejadiannya kan pagi. Nah, jadi ceritanya waktu itu kan aku ngelayanin customer juga ya, customer kereta api Lodaya. Lodaya kan tujuan Bandung, sedangkan kejadiannya itu di area Bandung, di dekat Cicalengka. Nah, waktu itu jadi semua perjalanan kereta dari lintas selatan ke arah Bandung itu yang mengarah ke Bandung tuh diputerin lewat Jakarta dulu. Oh. Jadi memutar lewat Cirebon, Purwokerto, Cirebon, Jakarta baru ke Bandung. Nah, sedangkan untuk penumpang yang bakalan turun di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Kroya itu kan nggak berhenti di situ ya keretanya. Jadi harus dibatalkan. Nah, waktu ada kejadian itu banyak nih penumpang yang mau turun di stasiun Banjar sama Tasikmalaya. Pada protes kan, kita kan memang udah dapat instruksi dari dari Kasubur kita, kepala angkutan penumpang, kalau misal ada penumpang yang dengan tujuan stasiun yang tertera tadi Banjar, Ciamis, Cipendei itu dibatalkan dan pengembalian biayanya 100%. Karena kan kalau ada insiden kayak gini kan kita pasti kembalikan 100% ya. Tanpa biaya potongan apapun itu. Nah, jadi waktu itu kemarin aku bantu handle mereka untuk mohon maaf ini harus dibatalkan dan mungkin nanti kita sambil menunggu solusi dari KAI. Misalnya ada moda transportasi dialihkan naik bis mungkin atau kayak bakalan ada di mana dispensasinya, kompensasinya nanti bakal dijelaskan lagi, tapi harus dibatalkan dulu biar nggak mubazir ya kan. Jadi kan kayak daripada nanti kepotong tanpa nggak kembali kan malah lebih rugi kan. Jadi dibatalkan dulu, terus waktu itu akhirnya ada solusi, sempat ada berita naik bis, cuman aku waktu itu belum paham gimana karena kan aku di dalam stasiun ya, itu kan udah di luar stasiun. Nah, kalau berbagi cerita juga, temen aku di stasiun Lempuyangan itu kena komplain sama marah-marah. Gitu. Jadi kan penumpang yang sama, kereta tujuan ke arah sana, tapi mereka tuh komplainnya gini, Mas, saya tuh tadi udah bilang, katanya ada bis dari depan bilang informasinya pengganti kereta ini ke arah stasiun sana gitu. Tapi kok mana, saya sekarang harus batalin atau gimana? Teman aku dibilang, kamu tuh gimana sih Mas, kalau ngasih informasi itu yang benar, gimana sih kayak customer service kok nggak tahu? Ya teman aku cuma bilang nih, ya kami juga mohon maaf Ibu, informasi yang kami terima baru sampai sini, nggak salah kan? Mereka baru mendapat informasi dari kepala angkutan penumpang itu, cuman sampai sini, minta dibatalkan dulu. Kedepannya gimana masih belum ada himbauan. Nah, tapi sayangnya teman aku ya teman aku mau nggak mau harus terima dong. Itu tadi tantangan tadi kan kita harus kuat mental ya. Karena ya untuk menghadapi pelanggan itu mau nggak mau kita harus siap. Jadi waktu itu pelanggan itu marahin ke temen aku, ya udah temen aku cuman bisa, iya kami juga mohon maaf Ibu, kita kan nggak mengharapkan ada kejadian seperti ini. Cuman kan kita berusaha juga memberikan solusi yang terbaik, gimana caranya Ibu nanti bisa sampai sana. Tapi kita menunggu keputusan dari pusat. Oke. Tapi Kak Stephen pernah nggak sih yang tadi kan udah dibatalin segala macam, tapi pernah nggak sih dapat marah-marah kayak gitu juga? Kalau alhamdulillah aku di stasiun Tugu Yogyakarta, komplain paling parah untuk keterlambatan sama pembatalan kemarin itu cuman kayak, terus gimana Mas solusinya gitu. Ya aku cuman bilang kalau
solusinya menunggu informasi dulu, nanti kan tetap bakal diinformasikan gitu. Tapi kalau sampai marah-marah gitu, kalau di selama kejadian kemarin aku nggak ada, cuman dulu pernah ada tapi beda ini kan, beda waktunya gitu. Tapi itu pembatalannya sampai berapa hari? Kalau pembatalannya sampai sebelum keretanya berangkat, makanya waktu itu aku bantu mereka, penumpang-penumpang itu, jadi aku announcement buat mereka yang turun di stasiun-stasiun itu untuk berkumpul ke tempat aku, customer service dulu, nanti aku bantu semuanya untuk mengarah ke loket untuk dibantu pembatalan gitu. Kayak gitu. Terus ada nggak sih Kak tip and trick yang bisa Kak Stephen bagikan kepada orang-orang yang ingin bekerja menjadi customer service di industri perkeretaapian, khususnya KAI? Oke. Kalau teman-teman berminat ya jadi customer service di KAI terutama, nah teman-teman yang pasti selalu update aja informasi terkait rekrutmen bersama BUMN, terus juga update aja pokoknya kalau misalnya ada info-info, kan biasanya infonya bakal ada di info resmi, website resmi KAI ya, rekrutmen kai.id kalau nggak salah itu nanti. Dan kalau untuk teman-teman yang pengen banget di KAI, kalau terutama customer service, mulai pahami terkait ya dasar-dasar di KAI lah. Biasanya basicnya kayak keretanya apa, gerbongnya apa, jurusannya apa. Kalau gerbong kan biasanya eksekutif lah, bisnis lah, atau mungkin luxury. Nah, teman-teman kalau misalnya benar-benar berminat di KAI, mulai cobalah kita browsing searching lagi terkait gimana, apa sih KAI, kayak fasilitasnya apa, keretanya apa. Karena kan nanti kalau kita jadi customer service harus bisa memahami itu semua kan. Jadi mau nggak mau, kalau memang misalnya berminat banget di KAI, mulai coba nih kita pahamin ruang lingkup di KAI itu gimana aja gitu. Nah, tadi kan udah tip and trick, terus pesan dan harapannya untuk karir Kak Stephen ke depannya. Kalau pesan dan harapan aku buat ke depannya, ini harapan aku dan juga buat teman-teman juga ya, jadi biar memotivasi juga ya. Iya. Aku kan alhamdulillah sekarang udah jadi customer service mobile ini dan udah jalan hampir 2,5 tahun dari 2022, sekarang udah 2024. Aku harus tetap fokusin apa yang sekarang udah ada dan terutama bersyukur apa yang sekarang udah ada dan kita harus tekunin. Jadi kalau segala sama tambahan kita harus suka. Iya, suka. Segala sesuatu kalau kita lakukan dasari dengan suka itu pasti fun ya nanti. Enjoy. Kerjanya enjoy gitu. Iya. Jadi kayak aku sekarang aku suka di KAI karena memang aku juga suka kereta awalnya tadi, terus habis itu ya kedepannya aku harus tekunin terus. Jadi aku harus tetap syukur-syukur alhamdulillah nanti aku bisa naik ke jadi staff yang dari yang kedepannya lagi aku mungkin bisa naik lagi. Nah jadi untuk harapan dan aku dan semangat buat teman-teman semuanya, aku juga harus bisa gini, teman-teman juga mungkin bisa terpacu semangatnya untuk bisa jadi juga gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Kak Stephen. Nah, tadi motivasi tadi sekaligus menutup jumpa pada acara hari ini. Dan kesimpulannya, jikalau kalian suka banget sama hobi itu atau pekerjaan itu, maka kalian jalanin aja. Tetap satu jalan dan jangan berpaling sana sini. Kayak gitu ya Kak Stephen ya. Oke, dan jangan lupa nonton video ini di acara Madcast yang akan tayang setiap jam 7 malam setiap hari Minggu di YouTube-nya Himakom UTY. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.